Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabi Al-Wabil as-Sayyib wa i'raduhu an dhikrihi yatanawalu i'radahu an adh-dhikri alladhi anzalahu wa huwa kitabuhu wa huwa al-muradu wa yatanawalu i'radahu an yadhkura rabbahu bi kitabihi wa asma'ihi wa sifatihi wa awamirihi wa alaihi wa ni'amihi fa inna hadhihi kullaha tawabi'u iradihi an kitabi rabbih ta'ala fa inna dhikra fil ayati imma masdarun mudafun ila ma'mulihi alladhi huwa al-madhkuru wa imma ismun mudafun ila al-fa'il aw mudafun idafatul ismi al-mahdha ay man a'rada an kitabi wa lam yatluhu wa lam yatadabbarhu wa lam ya'mal bihi wa lam yafhamhu fa inna hayatahu wa ma'ishatahu la takunu illa mudayyaqatan alaihi munakkadatan mu'addaban fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu asli sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Al-ikhwatul ahibbatu, kita masih dalam penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya ada kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menggiringnya di hari kiamat, membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan dia buta. Qala, dan dia akan berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhanku, mengapakah engkau di padang mahsyar ini mengumpulkanku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku di dunia itu melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu di dunia ayat-ayat kami, fanasitaha, engkau pun melupakannya, tak mempedulikannya, mengabaikannya, baik ayat kauniyah maupun ayat syariah. Ayat syariah berupa dalil-dalil daripada wahyu yang Allah turunkan dalam kitabnya maupun yang dikatakan nabinya. Ayat kauniyah adalah merupakan alam yang terbentang yang menunjukkan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Semuanya diabaikan seolah-olah tak ada di sana Tuhan. Tak peduli dengan semua ayat yang datang daripada Allah. Kadzalika atatka ayatuna, demikianlah dahulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, semuanya engkau lupakan, engkau acuhkan, engkau abaikan, engkau tak peduli dengannya. Wa kadzalika al-yauma tunsah, dan pada hari ini engkau pun dilupakan. Ayat ini berkaitan dengan keutamaan zikrullah, yang selalu mengingat Allah. Allah akan senantiasa menjaga orang tersebut untuk tahu kemaslahatan dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang lalai terhadap zikrullah akan buat dia lalai terhadap kemaslahatan dirinya. Dan yang paling besar kerugiannya adalah orang yang tak tahu apa yang mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Maka berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa i'radu an dzikrihi, makna Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mengingat, ya, wa i'radu an dzikrihi, makna orang tersebut, hamba tersebut berpaling daripada mengingat Allah, yatanawalu i'radahu 'an dzikri alladzi anzalah, di antara maknanya bahwasanya dia
berpaling, lalai, melupakan, mengabaikan ya tentang berbagai macam peringatan-peringatan yang dimuat Allah dalam kitabnya. Makna berpaling daripada mengingatku, maknanya adalah hamba tersebut berpaling, lalai, tak pernah mau tahu tentang apa yang Allah turunkan berupa peringatan-peringatan dalam Quran, dalam kitabnya. Mengabaikan isi Quran. Ini makna berpaling daripada mengingatku, mengabaikan isi Quran, mengabaikan kandungannya, mengabaikan perintahnya, larangannya, berita-beritanya. Wa huwa kitabuhu wa huwal murad. Berpaling dari mengingatku maknanya adalah berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kitab yang Dia turunkan. Wa huwal murad, itulah maksudnya. Arti berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala maknanya berpaling, tak peduli, cuek, ya, lalai dalam mengingat Allah dengan kitab yang Dia turunkan. Ini menunjukkan bahwasanya kitab Allah turunkan itu untuk peringatan agar kita mengingat Allah hari kemudian, hari berbangkit, azab Allah, neraka Allah. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran. Di antara nama Al-Quran adalah dzikra, yang artinya adalah peringatan. Quran itu banyak peringatan bagi manusia. Orang ini berpaling daripada mengingat apa yang terdapat dalam Quran. Dia tak mau tahu apa dalam Quran, apa perintahnya, apa larangannya, apa berita-beritanya. Dia melupakan Quran, maka Allah pun melupakannya. Allahu Akbar. Ancaman terhadap hamba, jangan sampai lalai dengan Quran. Ya, mulaikan daripada mempelajari huruf-huruf Quran, membenarkan bacaan Quran. Yang belum pandai, belum bisa, belajar. Tak usah malu, belajar. Aku baru Iqra 1 Ustaz, tak ada masalah. Baru 0 kecil pun kau baca Iqra, kalau ada, baca, tak usah malu, belajar. Jika engkau abaikan, kau tak mau belajar, subhanallah, meruginya. Setelah lurus, kau baca, tegak hurufnya telah benar, harokatnya benar, makhraj hurufnya benar, maka tangga berikutnya adalah kau berusaha untuk paham apa yang kau baca, agar dia menjadi petunjuk bagimu. Aku tak pandai bahasa Arab Ustaz, belajar bahasa Arab. Tak sempat Ustaz, minimal kau baca terjemahan Quran, supaya ini kitab menjadi petunjuk, pedoman, peringatan. Bukan kitab jampi-jampi, sekedar kau baca. Setiap huruf memiliki setiap kalimat, di belakangnya ada makna. Cari tahulah maknanya apa. Dengan itulah Quran menjadi kitabul hidayah. Dan umat Islam, kaum muslimin, manakala mereka berpaling daripada Quran, Allah berpaling daripada mereka. Hidup kita ini, manakala kita berpaling daripada Quran dengan petunjuk Quran, perintah Quran, larangan Quran, berita Quran, Allah berpaling daripada kita. Terpuruklah kaum muslimin, karena mereka a'radu an dzikri rabbih fi kitabih. Mereka berpaling mengingat Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam peringatan yang terdapat dalam kitabnya. Wa yatanawalu, dan makna berpaling daripada Allah juga mencakup i'radahu an yadhkura rabbahu bi kitabihi wa asma'ihi wa sifatih. Mencakup dia lalai untuk mengingat Allah dengan kitabnya, dengan nama-nama Allah yang termuat dalamnya, dengan sifat-sifatnya, dengan perintah-perintahnya, wa awamirih. Dalam Quran itu ada nama-nama Allah yang begitu indah. Seyogyanya setiap hamba mempelajari nama tersebut, memahaminya apa, maknanya apa, keindahannya apa, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa. Mengetahui Allah punya nama Sami', membuat kita menjaga perkataan kita karena kita tahu ada zat yang maha mendengar. Menjaga tidak ghibah, menjaga tidak namimah. Mengetahui Allah punya nama Basir, melihat, membuat kita berhati-hati dalam bergerak, beraktivitas. Jangan melakukan tindakan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, karena Dia melihat kita. Pelajari. Al-Barrur Rahim, Dia adalah Tuhan yang maha baik lagi maha penyayang. Ya, maka tak usah khawatir dengan kasih sayangnya dan kebaikannya.
Ini makna memahami nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Maka alangkah luar biasanya Quran jika kita memahaminya. Tak usahlah banyak-banyak. 10 ayat saja kau baca satu hari. Tapi dengan pemahaman. Tak bisa 10, 3 ayat dengan pemahaman yang benar. Bantu dengan terjemahan, bantu dengan tafsir. Lebih baik daripada kau satu hari mengkhatamkan Quran. Selesai. Ya, lebih utama engkau belajar memahami isinya, kandungannya. Karena disitulah terdapat hidayah dan petunjuk dan peringatan. Ya. Jadi kata beliau, termasuk dalamnya adalah berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kitabnya, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perintah-perintahnya. Dalam Quran itu banyak perintah. Ya. Wa alaihi, nikmat-nikmatnya. Dalam Quran banyak nikmat Allah sebutkan. Bacalah surah Al-An'am, bacalah surah An-Nahl. Dalam itu banyak sekali Allah ungkapkan nikmat yang dia berikan kepada hamba. Ya. Dalam surah An-Naml, wa alaihi wa ni'amihi, segala macam nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan. Fa inna hadhihi kullaha tawabi'u i'radihi, maka melupakan ini semua masuk ke dalam makna melupakan Allah Jalla wa'ala. Ya. Fa inna hadhihi kullaha tawabi'u i'radihi an kitabi rabbih ta'ala, maka melupakan ini semua sama dengan melupakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzikra fil ayati, kata-kata wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Ya, kata-kata dzikir dalam ayat di atas imma masdarun mudhafun ila ma'mulihi alladhi huwa al-madhkur. Mungkin dia berupa masdar yang dimudhafkan kepada mudhaf ilaihi setelahnya. Dzikri, mengingatku. Ya. Allah Subhanahu wa taala dilalaikan untuk diingat. Wa imma ismun mudhafan ilal fa'il, ataupun kata-kata dzikri adalah nama yang diidhafahkan kepada fa'ilnya. Ya. Diidhafahkan kepada fa'ilnya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mudhafan idhafatal asma'il mahdha, atau sekadar mudhaf biasa. Mudhaf kepada nama. Maka maknanya man a'rada an kitabi, yang berpaling daripada kitabku, walam yatluhu, tak mau membacanya. Ya. Subhanallah, tak mau membacanya. Harus ada dalam hidup kita satu hari kita baca Quran. Harus. Kalau tidak alangkah meruginya manusia. Keberkahan ada pada membaca Quran. Baik kau baca ketika sholat malam, kau baca ketika sholat sunnah, kau baca sendirian dengan mushaf, melihat mushaf, harus ada. Jangan sampai satu hari 24 jam kau tak ada baca Quran kecuali sholat saja. Fatihah dan ayat-ayat pendek yang kau hafalkan. Ada ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi maknanya barang siapa yang berpaling dari kitabku walam yatluhu, tak mau membacanya. Dan setelah membacanya dia harus berusaha memahaminya. Setelah memahaminya mengamalkannya. Setelah mengamalkannya mendakwakannya. Lam yatluhu, tidak membacanya. Walam yatadabbarhu, tidak pula berusaha memahaminya. Walam ya'mal bih, tak pula mengamalkannya. Inilah makna melupakan Allah, lalai daripada zikir kepada Allah. Walam yafhamhu, tidak memahaminya. Fa inna hayatahu wa ma'isyatahu la takunu illa mudayyaqatan. Maka orang inilah hidupnya, ya, dan kehidupannya pasti akan menjadi sempit. Siapa orang yang hidupnya sempit, hatinya sempit, hatinya dalam kegalauan, terjepit, menderita dengan segala macam beban. Siapa mereka? Mereka lah orang yang lalai daripada Allah, lalai daripada mengingat Allah, lalai terhadap kitabnya, tak membacanya, tidak berusaha memahaminya, tidak pula mengamalkannya, tidak mau paham terhadap apa isinya.
inilah orang yang hidupnya akan sempit. Bila kau ingin hidupmu lapang, hatimu lapang, jiwamu tenang, maka bacalah Quran. Pahamilah dia, amalkan kandungannya. Dengan itulah hidup akan menjadi lapang. Kata beliau, ya, rahimahullah, fa inna hayatahu wa ma'isyatahu la takunu illa mudayyaqatan. Orang yang lalai daripada Quran, kehidupannya akan menjadi sempit baginya, munakadatan, penuh dengan segala macam penderitaan, kekeruhan, mu'azzaban fiha, dia akan tersiksa dalamnya. Dunia ini siksa kecuali bagi orang-orang mukmin. Harta menyiksanya, kekuasaan menyiksanya, membuat dia menderita. Apalagi musibah, petaka, bencana, semua menyiksanya kecuali untuk orang mukmin. Orang mukmin segala sesuatu yang datang padanya merupakan ibadah baginya, sehingga semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi nikmat. Apapun yang dia lewati semuanya menjadi indah. Nah, waddanku ad-diku wasyiddatu wal bala'u wa wasful ma'ishati nafsiha bid-danki mubalaghatun wa fussirat hadhihi al-ma'ishatu bi'adabil barzakh was-sahihu annaha tatanawalu ma'ishatahu fid dunya wa 'adabahu fil barzakh fa innahu yakunu fi dankin fil halaini wa huwa syiddatun wa jahdun wa dikun wa fil akhirati yunsa fil 'adabi. Jadi tafsir ayat ini, man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Tadi sudah kita bahas makna mengingatku. Mengingatku maksudnya mengingat Allah melalui kitabnya yang tertera dalam kitabnya. Dia lupakan apa yang terdapat dalam kitab Allah, tak dia baca, tak dia pelajari, tak dia pahami, tak dia amalkan. Konsekuensinya fa inna lahu ma'ishatan dhanka, baginya akan ada kehidupan yang sempit. Ad-dhanku dalam bahasa Arab adalah ad-dhiq, wasyiddah, kesempitan, penderitaan, wal bala, dan bencana. Maka orang dikatakan ma'isyatan dhanka, dalam kehidupan yang dhanka, maknanya dalam kehidupan yang sempit, sulit, penuh dengan bencana. Wasful ma'isyati nafsiha bid-dhanki, dan kehidupan itu disifati dengan sempit, mubalaghah. Ini adalah bahasa kiasan menunjukkan mubalaghah. Mubalaghah bahasa hiperbola, hidupnya sempit. Wa fussirat hadhihi al-ma'isyatu bi'adzabil barzakh. Sebagian ulama tafsir mengatakan kehidupan yang sempit dimasukkan di sini adalah kehidupan yang sempit dalam alam barzakh. Lalu daripada Quran akan sempit kuburnya, sempit dalam barzakh. Barzakh adalah kehidupan antara dunia dan akhirat. Dia adalah kehidupan dalam alam kubur. Yang berpaling daripada Allah, mengingatnya, mempelajari kitabnya, mengamalkannya, memahaminya, akan sempit nanti dirinya dalam kuburnya, dijepit. Ya, ini tafsiran sebagian ulama, akan sempit alam barzakhnya nanti, kuburnya akan sempit, menyempit. Ya, kata beliau, was-sahih, tafsir yang paling benar, annaha tatanawalu ma'isyatan fid dunya wa 'adzab, tatanawalu ma'isyatahu fid dunya wa 'adzabahu fil barzakh. Yang jelas, yang lebih benar, makna kehidupan yang sempit mencakup kehidupan yang sempit di dunia, berupa hati yang sempit, hati yang suram, hati yang galau, dan juga akan mencakup kesempitan hidup, kehidupan yang sempit di alam barzakh. Dua-duanya kena. Sempit di dunia, sempit dalam alam kuburnya. Fa innahu yakunu fi dhankin fi al-halain. Dalam dua keadaan dia dalam kehidupan yang sempit, baik di dunia maupun dalam alam barzakh. Wa huwa syiddatun wa jahdun wa dhiq, itulah makna, maknanya adalah hidup dalam penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan nanti balasan di akhirat, wa fil akhirati yunsa fil adzab. Di hari akhirat dia dilupakan, dalam azab Allah dibiarkan, tak diselamatkan, tak dipelihara. Inilah balasan di akhirat. Balasan di dunia, hidupnya sempit. Balasan dalam alam barzakh, hidupnya pun sempit.
Sempit dalam alam dunia, hati yang sempit, ada yang gundah gulana, hati yang galau, jiwa yang menderita. Mana sempit dalam alam barzakh, benar-benar disempitkan oleh Allah SWT kuburnya. Ya, dijepit tubuhnya. Surga orang-orang beriman itu telah terlihat dalam alam barzakh. Dibukakan baginya pintu ke surga, dan neraka bagi orang-orang kafir, fasik, munafik juga telah ditampakkan dalam alam barzakh. Dibukakan pintu ke arah neraka, kemudian bumi pun menjepitnya. Ya dan billah. Naam. وهذا عكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة وفي البرزخ ولهم في الآخرة أفضل الثواب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فهذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذا في البرزخ والآخرة. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza aqsu ahli sa'adati wal falah. Berbeda keadaannya dengan orang-orang beruntung, orang-orang yang berjaya, yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat kitabnya, ingat perintahnya, ingat larangannya, ingat nama-namanya, ingat sifat-sifatnya. Berbeda, mereka lah ahlus sa'adah. Mereka itu orang yang beruntung, mereka itulah orang yang berjaya, al-falah. Fa inna hayatahum fid dunya atyabul hayati. Mereka itulah yang hidupnya di dunia seindah-indahnya kehidupan. Ya. Sebaik-baiknya kehidupan merekalah yang merasakannya. Wa fil barzakh, nanti dalam alam kubur pun demikian, sebaik-baik kehidupan dalam alam barzakh. Wa lahum fil akhirati afdhalus thawab, dan nanti bagi mereka di hari akhirat tentunya ganjaran yang lebih utama daripada apa yang mereka peroleh di dunia maupun dalam alam barzakh. Allah Ta'ala, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan memberikan baginya kehidupan yang baik. Kata Ibnu Qayyim, fahadha fid dunya, kehidupan yang baik ini akan dia rasakan di dunia. Ya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kami akan memberikan bagi mereka ganjaran dengan ganjaran terbaik atas apa yang mereka lakukan. Kata Ibnu Qayyim, fahadha fil barzakhi wal akhirah. Balasan ini akan dia terima cash DP-nya nanti, akan dia peroleh di negeri akhirat dalam alam barzakh. Karena alam kubur adalah awal daripada negeri akhirat. Ya. Nanti seluruhnya akan disempurnakan di negeri akhirat. Orang yang beriman, beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, akan diberikan kenikmatan hidup di dunia ini yang begitu indah. Itu balasan di dunia, dan akan diberikan ganjaran di akhirat dengan sebaik-baik ganjaran itu nanti di alam-alam barzakh, di dalam alam barzakh, dalam alam kuburnya. Dia langsung melihat surganya, ya Allah tunjukkan untuknya. Bahkan dia langsung melihat sungai-sungai yang ada di surganya, bidadari-bidadari yang menunggunya di surga, istananya, sehingga dia pun berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Tuhan segerakan kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali, aku ingin segera kembali kepada keluargaku, kepada hartaku. Karena itulah kata Nabi, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Kenapa? Karena yang menghalangi kita daripada surga hanyalah kematian. Mati kita masuk surga jika kita beriman, beramal saleh. Mati besok masuk surga. Mati nanti malam masuk surga. Mati nanti siang masuk surga. Jika dia beriman, beramal saleh. Surganya dekat. Surga itu lebih dekat kepada kita daripada sandal yang kita bawa. Tapi kata Nabi, wan nar mithla dzalik, neraka pun lebih dekat kepada salah seorang daripada tali sandalnya. Apa yang menghalangi orang-orang kafir itu masuk neraka? Hanya kematian saja. Mati siang ini, gol masuk neraka langsung. Mati nanti malam, gol masuk neraka langsung.
Subhanallah. Menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Mati, gol masuk neraka. Allahu Akbar. Karena itulah orang mukmin di dunia kehidupannya nikmat. Anti stres, anti galau, anti gundah gulana. Dalam kenikmatan yang luar biasa. Dia itu dan ketentuan takdir Allah. Jika kebaikan dia peroleh, dia bersyukur. Jika ujian dia bersabar. Semuanya nikmat. Di dunia nikmat, mati dia dapat balasan kenikmatan DP-nya di negeri ya alam barzakh. Nanti seluruhnya akan ditunaikan di negeri akhirat. Allahu Akbar. Ini hanya untuk orang beriman. Apapun yang dia derita, penyakit ke apapun juga, dihadapin dengan ridha, dengan apa yang Allah tentukan. Didera kemiskinan, didera penderitaan, dia ridha. Ya. Ini balasan di dunia, kehidupan yang baik. Balasan di akhirat, ganjaran sejak dalam alam barzakh dan nanti disempurnakan di mana datang hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi tak ada yang buruk bagi orang mukmin, semuanya baik. Di dunia baik, dalam alam barzakh lebih baik lagi, di negeri akhirat lebih baik lagi. Orang kafir, fasik, munafik, ahli ma'asi, ahli maksiat di dunia hidupnya sudah sempit, menderita. Dia pun kebingungan kepada Tuhan mana dia meminta, bergantung, kebingungan. Ya dan billah, menderita dalam hatinya penderitaan yang berkepanjangan, derita dunianya lagi yang tak dia terima segala ketentuan takdir Allah SWT, derita kekayaan yang membuat dia begitu subhanallah sempit hatinya. Ya, kaya membuat orang sempit hati kalau andai kata tak beriman kepada Allah SWT. Khawatir kekayaannya berkurang, khawatir jatuh miskin, khawatir macam-macam, dirampok, ditipu. Allahu Akbar. Ya. Luar biasa penjagaan rumahnya. Rumah ke istana, ada security-nya. Pintu terdepan security manusia, masuk tengah, pintu kedua security-nya anjing herder, masuk pintu ketiga security-nya buaya. Allah. Supaya sampai ke rumahnya. Lapisan demi lapisan security dunia menunjukkan hidup yang tak tenang. Ya, orang mukmin apapun terjadi sudah takdir Allah. Mau keluar bismillah tawakkaltu Allah. Bismillah aku bertawakal kepada Allah. Ketika Umar bin Khattab dicari-cari ada salah seorang utusan daripada raja Persia atau Romawi, ya. Dia bertanya, mana istana Amir Mukminin kalian? Kata kaum muslimin, dia tak punya istana. Di mana dia? Carilah di masjid, mungkin dia sedang tidur di masjid. Dia lihat Umar tidur di masjid, Umar tidur tanpa ada alas di atas tanah, tidur dengan nyenyak. Kata dia, subhanallah. Apa kata dia? Ini orang menggemetar penduduk dunia mendengar namanya. Takluk dunia di bawah kedua kakinya, tapi tidur tanpa penjagaan. Tidur dengan tenang, tidur dengan tentram. Karena tak ada yang dia zalimi, tak ada yang dia takuti. Subhanallah. Ya, dia berkata, adalta fa aminta. Engkau berlaku adil, engkau pun merasa aman. Adil menciptakan keamanan. Zalim menciptakan ketakutan. Setiap orang zalim dihantui ketakutan. Dan itu azab. Jangan dikira pencuri, maling, perampok, koruptor itu dalam kenyamanan hidup. Tidak, penderitaan, azab, ketakutan. Ya, Allah musta'an. Naam, tafadhal Ustaz. Wa qala ta'ala والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Naam, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 41, walladzina hajaru fillah, dan adapun orang-orang yang berhijrah karena Allah dalam agama Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, pasti akan kami berikan bagi mereka tempat yang baik di dunia ini. Wala ajrul akhirati akbar, sungguh ganjaran akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Hijrah adalah merupakan amal saleh.
Allah berjanji siapa yang berhijrah, Allah akan siapkan baginya kehidupan yang baik. Lanubawi annahum fid dunya, di dunia ini kami akan berikan baginya kebaikan fid dunya. Para sahabat sungguh miskinnya, papanya, menderitanya, mereka dizalimi di negeri Mekah, di Mekah. Ketika mereka hijrah kota Madinah, sebentar saja berubahlah dunia mereka. Ya, segala macam dunia dibentangkan kepada mereka. Ketika Abdurrahman ingin menyantap makanan, ketika dia berbuka, teringat dengan kisah masa lalunya bersama para sahabat dalam kemiskinan. Dia teringat bagaimana sahabatnya Mus'ab bin Umair mati dalam perang Uhud, terbunuh. Tak ada kapan yang cukup mengkapaninya, hanya kain saja yang dia bawa. Kain yang tak sempurna untuk menjadi kapan penutup seluruh tubuh. Kain yang jika ditarikkan ke atas terbuka kakinya, betisnya terbuka. Ditarikkan ke bawah terbuka kepalanya. Maka berinisiatiflah ketika itu Rasulullah naikkan kainnya ke atas, menutupi seluruh kepalanya dan bagian betisnya ke bawah ditutupi dengan rumputan ilalang izkhir. Ya, begitu susahnya mereka. Kata Abdurrahman, sekarang kami memiliki sekian ratus budak, sekian hektar tanah, sekian banyak nikmat. Aku khawatir jangan-jangan ini merupakan ujian Allah, segera akan bagi kebaikan di dunia. Allah hilangkan nasib dan ketentuan ganjaranku di akhirat. Dia pun menangis. Subhanallah. Maksudnya apa? Allah merubah. Dengan hijrah Allah berikan bagi mereka di dunia kebaikan dunia. Maka siapa yang berhijrah dan hijrah tersebut dahulu kala bermakna meninggalkan kota Mekah menuju Madinah bersatu dengan Nabi, membela Nabi. Sekarang yang berhijrah sekarang maknanya berusaha bersatu dengan barisan Nabi dan para sahabat, para tabi'in dalam mengamalkan sunnahnya. Mengangkat sunnahnya tinggi-tinggi, mempertahankannya, mendakwakannya. Ini berhijrah. Allah berjanji akan berikan baginya di dunia ini kehidupan yang baik. Ya, subhanallah, kehidupan yang baik di dunia. Tak usah khawatir. Janji Allah, lanubawi annahum fid dunya hasanah. Kami akan siapkan bagi mereka kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik tak mesti kau kaya raya, bukan. Rezeki itu yang terbesar adalah rezeki kesehatan yang Allah berikan kepadamu, dan lebih daripada itu adalah rezeki iman, rezeki amal saleh. Itu rezeki yang tak dapat dihitung dengan angka. Kau sehat bisa datang ke masjid, bisa sholat, bisa rukuk, bisa i'tidal, bisa sujud, bisa berjalan. Itu rezeki yang luar biasa kalau kita sadar. Subhanallah, ada salah seorang penguasa khalifah terhalang untuk buang air, tak bisa kencing dia. Menderita setengah mati, payah mengeluarkan kencingnya. Subhanallah. Bertanyalah salah seorang ulama kepadanya, kira-kira kalau air kencingmu itu dapat keluar dengan baik, keluar dengan mudah, tapi harus ditukar dengan setengah kerajaan, kau siap? Kata dia, jangankan setengah, seluruh kerajaanku berikan semuanya, asal ku bisa kencing. Subhanallah. Berarti kerajaan dunia itu tak ada apa-apa dibandingkan air kencing yang keluar dengan lancar. Ada salah seorang khalifah menderita radang tenggorokan sehingga tak bisa minum. Air yang begitu lezat tak bisa diteguk. Subhanallah. Dia lihat budak-budaknya mengambil air di sumur kemudian minum dengan lancar. Dia berkata, subhanallah, mereka lebih beruntung daripadaku. Itu budak-budaknya ngambil air minum langsung, menenggak langsung daripada air sumur. Tak payah, tak susah. Dia katakan, demi Allah, dia lebih baik daripadaku. Dia lebih beruntung daripadaku. Dia lebih hebat daripadaku. Nikmat sehat ini nikmat yang Allahu Akbar, yang kita banyak lalai ibadahnya. Kita kira nikmat itu uang segepok terus. Nikmatani maghbumun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat banyak orang lalai. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat, nikmat waktu kosong. Waktu kosong digunakan untuk maksiat, main game, medsos dan seterusnya. Dua nikmat yang banyak orang lupa. Jadi hijrah ikhwati fillah, Allah berikan di dunia kehidupan yang baik. Ustaz, hijrah kan sudah lewat. Hijrah ke kota Madinah dari Mekah sudah selesai. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tak ada lagi perintah hijrah ke kota Madinah setelah Mekah ditaklukkan. Tapi hijrah ke Rasulullah, hijrah ke sunnahnya itu kewajiban sampai kita mati. Ini yang tiap hari kita kerjakan, belajar sunnah, belajar kitabullah. Ini hijrah kepada Nabi nih, supaya kita lebih dekat kepada Nabi,
supaya kita dapat bermajlis dengan Nabi SAW. Ini tiap hari yang kita kerjakan, ini proses hijrah nih. Maka jika kau malas ngaji, berarti engkau memperlambat jalan hijrahmu menuju Rasulullah SAW. Memperlambat kebahagiaan, asupan kebahagiaan masuk ke dalam hatimu, kau perlambat. Engkau tersiksa dengannya. Sibuk aja kerja overtime terus. OT hilang, tak pernah nampak. Engkau sedang memperlambat hijrahmu kepada Rasulullah. Engkau sedang memperlambat kebahagiaan dalam hatimu. Ya. Karena hijrah buahnya adalah lalu bawi annahum fid dunya hasanah. Kami akan pasti berikan bagi dunia ini kebaikan. Itu di dunia. Kata Allah, wala ajrul akhirati akbar. Dan ganjaran akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Baca satu ayat lagi, Ustaz. Wa qala ta'ala wa in istaghfiru rabbakum wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma fahada fid dunya thumma qala wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah berfirman dalam surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum, perbanyaklah kalian beristighfar, minta ampunan Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya daripada dosa-dosa kalian, kelalaian kalian, syahwat kalian. Ya. Kata Allah, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Bila mana kalian bertobat, beristighfar, berzikir kepadanya, kembali ke jalannya, Allah berjanji, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dia akan berikan kepada kalian kesenangan. Yumatti'kum mata'an hasanan, akan dia berikan kepada kesenangan hidup di dunia ini. Ila ajalin musamma, sampai masa ajal yang kami telah tentukan untuk kalian. Ini menunjukkan istighfar, taubat adalah jalan menuju bahagia. Jalan meraih kebahagiaan. Jalan menuju ketenangan jiwa, ketentraman hati, kelapangan sanubari ini. Ini balasan di dunia. Istighfar, taubat. Sebelumnya hijrah. Sebelumnya membaca Quran. Ini semua amal saleh. Subhanallah. Di antara bentuk kenikmatan Allah yang Allah kirim kepadamu, engkau dulu di kampung itu apa? Kau sampai di Batam jadi apa? Dulu kau sampai Batam, apa yang kau miliki? Sekarang apa yang kau miliki? Bandingkan. Lebih mahal daripada segala-galanya adalah kenikmatan iman, kenikmatan sunnah yang tidak bisa dibeli, dibayar. Sekiranya kau tak hijrah ke Batam nih, kau jadi apa? Allah giring kau supaya datang kemari. Subhanallah. Dikenalkan dengan kawan-kawan yang saleh, guru-guru yang baik. Nikmat di atas nikmat. Bagaimana Syekh Ibrahim? Sahih? Hijrah beliau ke Batam. Subhanallah. Macam mana Syekh? Mantap. Luar biasa. Alhamdulillah. Bifadlillah wa ni'matih. Tiap pagi kita belajar qala Allah, qala Rasulullah. Nikmat luar biasa. Kita tobat daripada kemaksiatan, kembali kepada Allah. Janji Allah, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, dia akan berikan kepada kehidupan yang baik sampai pada jangka yang Allah tentukan, kematian. Setelah itu habis, tidak, lebih besar lagi. Hadza fid dunya. Ini balasan di dunia. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia akan berikan nanti setiap orang memiliki keutamaan pula di negeri akhirat. Ini balasan di akhirat. Nikmat orang mukmin dalam semua kehidupan, baik di dunia, baik di alam barzakh, baik dalam alam akhirat, ini hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin yang sejati, beriman, beramal saleh. Hanya untuk mereka kenikmatan hidup ini. Kalau tak percaya, kau tanya orang-orang yang sibuk dengan dunia itu. Subhanallah. Menderita hidupnya. Kadang-kadang sudah kaya pun luar biasa dalam zahir pandangan mata kita, tapi ambisinya untuk mendapatkan harta lebih banyak membuat dia menderita. Dan sungguh itu penderitaan.
Dia menjadi hamba bagi jabatan, kekuasaan, hamba bagi dunianya. Orang mukmin hamba Allah semata, dunia di tangan bukan di hati. Dapat alhamdulillah, nggak dapat jalan. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya untuk orang beriman. Tinggal masalahnya, sudahkah benar kita beriman dengan sebenar-benar keimanan? Itu adalah proses. Kita semua sedang menuju sana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh dalam agama kami ini, kami berikan kepadanya petunjuk-petunjuk kami. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala Rabbun Karim, Tuhan yang Maha Mulia. Dia tahu apa dalam hati kita. Kalau kita ingin kesempurnaan diri, Allah akan sempurnakan. Tapi perlu perjuangan. Dan dalam perjuangan yang sulit butuh taufik daripada Allah. Maka banyaklah minta kepada Allah agar Allah membimbing kita semua sampai kepada Nabi yang mulia. Hijrah dengan sempurna utuh kepada beliau salawatu rabbi wassalamu alaih. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Semoga menambah bekal kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.